Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olivia Rahma dari kelas B. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan. Soal pertama, 5 modal utama seorang konselor untuk dapat menjalankan konseling efektif. Yang pertama, seorang konselor harus memiliki keterampilan interpersonal yang dekat dengan kepribadian, karena dengan adanya kemampuan ini, maka konselor mampu mendemonstrasikan perilaku mendengar, berkomunikasi, sensitif, responsif, bahkan dalam pemilihan kata dalam berbahasa, sehingga membuat klien atau konseling merasa nyaman, aman, dan lebih terbuka. Kemudian yang kedua, kemampuan konseptual. Konselor harus memiliki kemampuan ini, karena konselor harus paham dengan sebuah masalah yang dihadapi klien untuk dapat menyusun tindakan apa saja yang ia harus lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, menguasai teknik. Hal ini sangat penting untuk konselor dalam menilai cara ataupun metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan ataupun memandu klien agar menyadari dan mengembangkan potensi dirinya. Dengan teknik yang sesuai, maka akan membuat klien semakin yakin untuk melanjutkan proses konselingnya. Berikutnya, integritas. Hal ini sangat penting dimiliki konselor supaya tidak ada kebutuhan pribadi dari konselor maupun nilai-nilai pribadi yang diyakini konselor yang dapat merusak hubungan, kepercayaan diri, dan kompromi dengan klien, serta agar bisa memberi batasan pribadi konselor. Dan yang terakhir yaitu berpenampilan yang rapi dan menarik. Dengan berpenampilan yang rapi dan menarik, maka akan lebih terlihat profesional. Selanjutnya soal kedua, dan kemudian jika membahas mengenai kode etik konseling, konselor wajib menegakkan kode etik karena sebagai penjamin mutu layanan yang diberikan oleh konselor. Kode etik ini berperan sebagai pedoman tingkah laku konselor dalam menjalankan aktivitas profesionalnya, dan setiap konselor harus melaksanakan kode etik profesi dengan sebaik-baiknya. Tujuan kode etik konselor itu sendiri juga sebagai landasan menyelesaikan masalah konselor dan melindungi konselor dari konseli. Selanjutnya soal ketiga membahas tentang proses konseling terjadi akibat kesepakatan antara kedua belah pihak melalui chat WhatsApp pada tanggal 1 Juni 2022. Proses konseling ini memiliki 3 tahapan. Pada tahap awal, konselor memulai dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dari tujuan konseling ini. Di samping itu, konselor juga menceritakan sedikit tentang suatu kasus yang dapat diselesaikan dengan cara konseling teman sebaya, di mana proses ini disebut sebagai identifikasi masalah. Kemudian masuk ke tahap inti, di mana konselor mulai membicarakan hubungannya dengan orang tua dan mencari informasi lebih detail mengenai permasalahan yang dihadapi. Sehingga adanya komunikasi timbal balik di sini, sehingga dari penjelasan mendapat kesimpulan bahwa konseling kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya dan merasa kesepian sehingga ia sangat memerlukan dukungan. Selanjutnya, konselor menjelaskan mengenai konsep ekologi yang terbagi menjadi makrosistem dan mikrosistem. Sebab pelaksanaan permasalahan berakar dari orang tua, tahap ini disebut dari tahap kerja. Tahap terakhir, konselor memberikan solusi atau alternatif, yakni motivasi belajar didukung oleh orang-orang sekitar. Jika konseli hanya menggantungkan dirinya pada orang-orang sekitar itu tidak cukup, bahkan menggantungkan kepercayaan kepada orang lain tidak selamanya berjalan lancar. Tahap ini disebut dengan tahap perubahan. Soal yang keempat, jika dilihat berdasarkan hasil pembelajaran praktik saya, hal yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar menjadi konselor yang baik adalah menghargai klien dengan baik tanpa syarat apapun. Hal ini yang akan membuat klien merasa nyaman sehingga dirinya bersedia membuka setiap permasalahan yang dihadapinya tanpa perlu dipaksa. Kemudian harus mampu menciptakan suasana yang akrab dengan klien. Hal ini sangat penting agar klien lebih merasa rileks. Karena bagaimanapun konseli pasti merasa asing untuk bercerita pada konselor. Dengan adanya rasa akrab, maka suasana akan mencair dan dapat membantu proses konsultasi. Itulah penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.